Shalom untuk kita semuanya. Sidang jemaat Tuhan yang ada di lantai dasar, di lantai 2 dan di rumah. Coba lambaikan tangannya, saling menyapa. Jika ada di antara saudaranya, coba saling melihat. Sampai hari ini Tuhan kita itu tetap baik, amin. Sampai saat ini kita masih kuat bersama dengan Tuhan, amin. Hari ini kita masuk lagi ibadah untuk hari Minggu dengan tema pujian di tengah ujian. Biarlah dalam kondisi apapun hidup kita, Tuhan mau kita untuk bisa selalu memuji Dia, memuliakan Dia, mencari hadirat-Nya, datang ke hadirat-Nya, menyembah di hadirat-Nya. Itulah tempat yang terindah yang Tuhan mau kita lakukan. Hatiku dengan hadir-Mu ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Saya mengundang kita untuk berdiri. Kita mau menyembah Dia, bersyukur buat segala kebaikan-Nya. Haleluya. Penuhi hatiku dengan Roh-Mu, dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa kami dekat, bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya
selamat ini. Rasakan Tuhan menjamah hati. Supaya kita bisa bersyukur. Angkat tanganmu dan pujilah Dia. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, rasakan kasih-Nya. Ku rasakan kasih-Mu, lawat setiap kami Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan, Kau Allahku yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kau Allahku yang hebat, Kau Allahku yang setia, Kau Bapa-Ku yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau Allahku yang kudus, Kau Allahku yang setia, yang selalu mengasihiku. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dia Bapa yang selalu setia dalam hidup kita, yang selalu menopang hidup kita, sehingga kita teguh di dalam setiap firman. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia,
tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Amin. Terima kasih Tuhan. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu, karya-Mu sempurna, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan, ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Kami mau mengagungkan Engkau selamanya Tuhan. Penyertaan-Mu dalam hidup kami hingga detik ini adalah bukti Engkau sangat mengasihi hidup kami. Walaupun kami harus mengalami pencobaan, ujian, permasalahan, tapi kami percaya Engkau menyertai hidup kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya tidak ada alasan bagi kami itu tidak bersyukur. Itu sebabnya tidak ada alasan kami tidak datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Terima kasih untuk pekerjaan Roh Kudus dalam hati kami, sehingga kami boleh datang beribadah. Terima kasih Bapa yang baik, Kau menolong setiap kami, para pelayan Tuhan pagi hari ini. Roh Kudus yang memimpin kami, Roh Kudus yang memampukan kami. Bahkan sampai pemberitaan firman Tuhan juga, Roh Kudus yang memimpin seluruh ibadah kami. Jika ada sidang jemaat yang tidak bisa beribadah oleh karena kondisi sakit, biarlah sukacita dari Allah bersama dengan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, kami habiskan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagi yang sudah lelah boleh duduk, tapi kalau masih kuat, mari kita bersorak bagi Tuhan. Kita akan berglori meninggikan Dia, tinggikan nama-Mu dipuji. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu kita akan menang bersama Dia. Ku pasti menang.
Dia akan memberikan kekuatan, Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu. Ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan tinggi. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Hanya Dia Tuhan satu-satunya sumber kekuatan bagi kita. Amin. Masih Dia satu-satunya yang kita andalkan. Amin. Masih kita memuji Dia, hidupku takkan sama. Allah satu-satunya sumber dari segalanya, Kau kebenaran, Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Dialah satu-satunya bagi kita. Allah satu-satunya sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu kami pegang, Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Tak alasan untuk ku hidup
berkata kalau kita mengakui Dia adalah Allah satu-satunya dalam hidup kita. Kita tidak sama dengan orang lain yang tidak memiliki Kristus. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa tema kali ini adalah ketika kita menghadapi ujian, tetap ada pujian. Itu tidak mudah, Tetapi bersama dengan Tuhan, bersama dengan firman-Nya, bersama dengan Roh Kudus-Nya, kita akan bisa melakukannya. Harapanku hanya dalam nama-Mu. Kita berdiri untuk meresponi firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Dialah harapanku, Dialah kekuatanku, Dialah sumber penghiburanku. Dalam tanganmu, darahmu, 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 dar
percaya, ku aman dalammu. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalammu. Ku percaya, ku aman dalammu. Seperti kami percaya dari awal kami ditebus oleh darah, hingga detik ini pun Tuhan, kami mau percaya, kami selalu aman dalam tangan-Mu. Tempat terbaik ada di dalam tangan. Ketika kami dalam berbeban berat, ketika kami dalam pergumulan, ketika kami dalam permasalahan, kami mau belajar datang kepada Engkau. Kami mau belajar menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Karena dalam tangan-Mu lah kami aman. Karena dalam firman-Mu lah kami mendapatkan setiap jawaban-jawaban itu. Tuhan, tolong kami sidang jemaat-Mu yang ada di ruangan ini, di lantai dasar, lantai 1, oma-oma, para pengasuh yang lain. Bahkan sidang jemaat-Mu yang ada di rumah, biarlah kami bisa mengimani setiap firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Biarlah kami belajar melakukannya dengan pertolongan dari Roh Kudus. Tolong hamba-Mu juga kembali akan menyampaikan firman Tuhan, Roh Kudus yang berotoritas dalam dirinya. Terima kasih Bapa yang baik, kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan shalom untuk kita semua. Puji Tuhan, jemaat yang ada di rumah maupun yang di lantai 1 juga. Kita bersuka cita bukan karena hal-hal yang lain, tetapi sukacita kita karena di dalam Tuhan. Bisa minta tolong pemain keyboard saja ke depan. Kita menyanyikan satu lagu yang sudah sering kita nyanyikan dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Coba dikasih nada dasar. Itu apa? C ya? Coba G. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Haleluya. Ia membaringkan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Sekali lagi, Tuhanlah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Haleluya. Ia membaringkan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku, haleluya, ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Sekali lagi ya jemaat ya, nikmati dengan Tuhanmu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Inilah pujian meski dalam ujian yang dihadapi. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke air yang benar. Oleh karena namanya, katakan jemaat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Amin saudara. Inilah Mazmur, inilah inti dari puji-pujian yang ada di dalam kitab Mazmur. Hari ini kita sudah sampai pada kitab Mazmur. Itu sebabnya tadi dari awal kita sampai akhir memuji-muji Tuhan. Praise and worship, mengagung-agungkan Tuhan. Tetapi sesungguhnya keadaan kita hari ini sangat baik. Tidak ada yang sedang dalam lembah kekelaman, tidak ada yang sedang di dalam kesusahan yang besar seperti yang dihadapi oleh Daud. Kita sekarang nyaman, puji Tuhan, terima kasih untuk panti yang memberikan kita tempat yang indah, yang nyaman, sejuk, bisa tenang beribadah. Pemerintah bahkan warga di sini pun sangat mendukung kita. Ibu RT yang begitu manis, yang begitu sangat ramah terhadap kita. Semuanya baik. Pemain musik kita semua yang muda-muda, yang cetar, yang luar biasa. Ya, semua bagus. Semua tak ada masalah gitu. Kita bisa memuji Tuhan. Tapi ketika Mazmur ini ditulis, 70 dari 150 pasal itu mayoritas ditulis oleh Daud yang sedang bermasalah. Mazmur ditulis oleh seorang pribadi, mulai dari anak muda, raja, termasuk juga pemain musik Asaf. Ada namanya Asaf, pemain musik, pemain kecapi. Ada beberapa yang menulis Mazmur ini, ada Musa, termasuk ada Salomo. Tetapi Mazmur pasal yang ke-23, Daud sedang berbicara tentang kehidupannya. Dia bermazmur, dia bisa menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Karena dia sedang berada di dalam kesulitan. Tetapi dia berada di dalam sebuah penggembalaan. Memuji-muji Tuhan, bermazmur untuk memuliakan Tuhan. Tetapi ayat-ayat syair yang kita baca tadi lewat pujian, itu sedang berada di dalam penggembalaan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Baik, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita membaca ayat yang kita nyanyikan tadi. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6 demikian. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau.
Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Katakan amin jemaat. Amin. Bermazmur di dalam penggembalaan. Memuji-muji Tuhan di dalam berbagai keadaan, dalam berbagai kesulitan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, kok bisa? Bagaimana mungkin seorang Daud bisa bermazmur, bisa memuji-muji Tuhan meskipun dia sedang berada di lembah kekelaman? Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Kalaupun ada orang menggubah lagu, menciptakan lagu ketika dia menghadapi persoalan, selalu nadanya itu adalah begini. Ya, betapa malang nasibku, ya toh? Apalagi kira-kira? Kembalikanku mama, kembalikan aku kepada orang tuamu. Macam-macam. Kalaupun ada orang berhasil membuat lagu waktu keadaan sulit, itu nadanya selalu ya begitu-begitulah. Tapi ini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, ini luar biasa. Memunculkan satu pertanyaan di dalam diri saya, mengapa Daud bisa bermazmur? Mengapa Stephen Manurung bisa bermazmur meski di dalam lembah kekelaman, meski di dalam kesulitan? Saudara perhatikan, ada dua yang ingin saya sampaikan yang sudah saudara terima juga di grup Healing Insight Ministry. Yang pertama, engkau harus pastikan bahwa posisikan Tuhan itu sebagai gembalamu. Dan yang kedua, kamu harus pastikan dan posisikan dirimu sebagai domba. Amin saudara. Tuhan sebagai apa? Security. Gembala. Kita sebagai apa? Kambing. Sebagai domba. Itu harus jelas. Itu yang membuat Daud ketika dia membuka mazmurnya sudah kelihatan jelas. Mengapa nanti isi ayat-ayat, ayat 1, ayat 2, referen dari lagunya itu merupakan sebuah pengagungan, pujian kepada Tuhan walaupun dalam keadaan sulit. Yang pertama dia membukanya dengan Tuhan adalah gembalaku. The Lord is my shepherd. Tuhanlah yang menggembalakan hidupku. Ada 4 kata iya yang kemudian dia jelaskan. Tuhan adalah gembalaku. Lalu apa Tuhan itu? Iya, 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 iya. Ada 4 saya catat. Ia menyediakan, ia membimbingku, ia menyegarkan, ia menuntun. Ada banyak sih orang mengatakan Tuhan, ya Tuhan adalah gembalaku. Ya Tuhan adalah penuntun hidupku. Tapi seringkali itu hanya kata-kata yang kosong. Seringkali itu hanya kata-kata yang hanya dibuat menjadi pemanis sebagai orang Kristen. Pastikan pada hari ini bahwa Tuhan itu adalah gembalaku. Tuhan itu bukan kacungku. Ini saudara perhatikan baik-baik. Yang membuat kita ketika dalam kesulitan sudah tidak bisa lagi bermazmur memuji Tuhan. Karena itu, karena Tuhan itu kita buat sebagai pembantu. Dan ketika dia kelihatan tidak menolong, maka kita marah, kita kecewa terhadap pembantu. Agak mirip dengan pembantu di rumah. Agak mirip dengan karyawan yang kita harapkan membantu kita. Ketika tidak terjadi itu, kita mengalami kesulitan, marah, gak digaji itu. Tuhan pun gak digaji lagi. Persembahan ke gereja pun gak dikasih lagi, karena apa? Wah, Tuhan gak kerja, kacung gak bisa membantu. Saudara, sepertinya kalimat saya ini sederhana, tetapi itulah kenyataan.
anak-anak Tuhan di dunia ini. Inilah kenyataan bahwa kita seringkali memperlakukan Tuhan kita itu seperti kitalah yang mengatur-ngatur dia. Saya selalu berkhotbah kalau mau berangkat dari rumah, ya saya juga berdoa, Tuhan jagai anak-anakku di rumah, jagai rumahku. Tapi dalam pikiran saya, Tuhan itu bukan security. Amin. Tuhan itu bukan babysitter. Amin. Tuhan itu bukan pemadam kebakaran. Bukan. Dia adalah Tuhan. Ketika Daud mengatakan, posisinya harus benar. Tuhan dulu. Tuhan, Engkaulah gembalaku. Saya sebagai hamba Tuhan, saya kesulitan bagaimana untuk mengingatkan jemaat bahwa jadikan Tuhanmu sebagai gembala. Apa sih kerjaannya gembala itu? Yang pertama dia mengatakan, takkan kekurangan aku. Dalam bahasa Inggris disebutkan, I shall not want. Aku tidak mau yang lain lagi. Aku tidak perlu yang lain lagi. Takkan kekurangan aku. Kenapa? Seorang gembala itu menyediakan. Amin saudara. Seorang gembala menyediakan rumput yang hijau bagi domba-dombanya. Daud bisa kekurangan makanan ketika Saul mengejar dia. Akhirnya dia pergi ke bait suci. Yang boleh makan roti di meja roti sajian di tabernakel itu hanya imam-imam. Dia kelaparan. Teman-temannya juga kelaparan. Tapi dia tahu. Ayat yang ke-6 tadi kita sudah baca. Aku akan diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Di sana dia tidak dapat makan. Dia pergi kemana-mana dikejar tidak dapat makan. Tapi dia tahu Tuhan itu gembala yang memelihara. Dia datang ke tabernakel. Walaupun seharusnya yang boleh memakan roti yang ada di meja roti sajian di tabernakel hanya imam-imam. Daud bukan imam. Tetapi ketika datang kepada Tuhan, dia terpelihara. Dia diperbolehkan untuk memakan roti bersama dengan teman-temannya. Tuhan adalah gembalaku. I shall not want. Aku tidak mau lagi yang lain. Karena apa? Aku sudah kenyang. Ketika dia mengatakan I shall not want, aku tidak mau yang lain lagi, aku tidak akan kekurangan. Itu tidak berbicara tentang kekayaan. Saya harus mohon maaf kepada rekan-rekan, kepada saudara-saudara yang memakai ayat ini untuk kekayaan. Tuhan gembalaku, kita takkan kekurangan. Takkan kekurangan artinya kelimpahan harta. Hidup kita benar-benar begitu sukses dan sebagainya. Maaf. Ketika Daud mengatakan I shall not want, aku tidak mau yang lain lagi. Maksudnya apa? Itu seperti orang yang sudah kenyang. Mau dikasih apa-apapun, dia sudah tidak mau lagi. Mau ada capcay, mau ada fuyung hai, mau ada apa lagi? Ayam goreng. Oh, mama nggak ngerti ya fuyung hai, capcay. Ayam goreng, ayam bebek, rawon. Sudah enggak mau, bilang apa? Wareg. I shall not want, aku enggak mau lagi, wis wareg. Saudara bisa mengerti? Takkan kekurangan di sini maksudnya adalah aku sudah puas dengan Tuhanku. Amin. Aku sudah puas dengan Tuhan, aku tidak mau yang lain lagi. Betul, dia sedang dalam kesulitan. Betul, dia tidak sedang berada di istana. Betul, tidurnya beralaskan tanah. Betul, atapnya beratapkan langit. Tetapi dia bilang, ketika Tuhan memenuhi hidupku, ketika Tuhan menggembalakan hidupku, I shall not want. Aku sudah tidak mau yang lain lagi. Aku sudah puas. Tetapi biar engkau tidur di kasur king bed yang berlapis emas, beratapkan sutra. Kalau jiwamu tidak pernah disentuh oleh Tuhan, engkau tidak akan pernah merasa puas. Benar saudara? Maafkan.
tidak akan pernah merasa puas. Kalau engkau mengatakan mengejar sesuatu untuk kepuasan, saya mau katakan, mau kamu tambah lagi jumlah korban orang kaya yang mati karena tidak pernah merasa puas. Termasuk pengusaha di Amerika yang punya merek terkenal sekali. Dia bilang dia ingin mencari kepuasan. Uangku begitu banyak. Dia pergi berlibur dengan kapal pesiar berbulan-bulan. Dia rasa dia sudah lega. Begitu pulang ke Amerika, di tengah laut mendekati Liberty, patung Liberty Amerika di New York. Begitu dia lihat lagi Amerika, dia gelisah lagi hatinya dan ambil pistol lalu bunuh diri. Bukan. Yang membuat kepuasan di dalam diri kita itu adalah siapa Tuhan di dalam dirimu. Kalau Tuhan masih hanya sekedar takkan kekurangan aku engkau terjemahkan sebagai kekayaan, sebagai kelimpahan, sebagai kesuksesan dan sebagainya. Saya beritahu kepada saudara, engkau tidak akan pernah merasa cukup, engkau tidak akan pernah merasa puas. Karena yang sedang disediakan oleh gembala ini adalah apa saudara? Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saudara tidak pernah lihat mungkin ya, karena di sini kan kalau keluar rumah batu bata. Begitu keluar rumah aspal. Begitu keluar rumah apalagi? Polisi tidur. Begitu keluar sedati truk gede-gede. Kalau coba sekali-sekali pergi ke New Zealand. Nggak tahu New Zealand di mana. Sebelah rumah saya itu. Cuma jauh. Entah berapa ribu kilometer. Coba lihat sekali, lihat nanti di YouTube ya. Padang gurun di New Zealand. Karena kebetulan ada teman saya YouTuber sniper di New Zealand. Dia sebagai pengangon sapi-sapinya orang-orang bule di sana. Indah sekali saudara. Jadi sapi-sapi, itu ribuan ya sapi-sapi di padang gurun. Domba itu, padang rumput. Itu tenang sekali. Tidur gitu ya, tidur di padang rumput. Nggak ada apa-apa, pokoknya nggak pengen yang lain, nggak kayak sapi-sapi di sini ya. Datang ke sawahnya orang, padi-padi dimakani. Nggak ada padi, bunga-bunganya orang dimakani. Ini dia. Dia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ini berbicara tentang, bukan berarti Daud ini kambing ya. Makan, enggak. Ini sebuah apa saudara? Sebuah gambaran tentang kepuasan jiwa, bukan kepuasan perut. Sebuah gambaran tentang ketenangan jiwa. Ketika dia mengatakan Tuhan adalah gembalaku, ini sedang berbicara tentang domba yang terpelihara oleh firman Tuhan. Amin saudara. Terpelihara oleh firman Tuhan, maka berdoa kepada Bapak Pendeta yang disebutkan oleh organisasi sebagai gembala sidang. Wah, berbahaya sekali kalau domba-domba itu gelisah. Akhirnya sekarang gereja dibikin kayak restoran atau rumah makan. Coba di sini, pedes. Golek sing anyar. Pindah lagi ke rumah makan sana, asin. Pindah lagi ke rumah makan sana, asam. Pindah lagi ke sini, nggak ada AC-nya. Pindah lagi ke sana, macam-macam. Tanggung jawab dari seorang pendeta, seorang gembala sidang, menyediakan rumput yang segar. Amin saudara. Maka tidak berlebihan kalau kami para pendeta minta didoakan. Karena apa? Kalau jiwamu gelisah, engkau tidak pernah merasa puas ketika mendengarkan firman Tuhan. Ada faktor dari kesalahan dari gembala mempersiapkan rumput. Tapi ada juga faktor dari domba yang nanti akan saya jelaskan. Ada juga ketika dibawa ke padang rumput hijau yang dikerjain apa?
Ya macam-macam, karena banyak handphone, ada macam-macam kegiatan, atau juga sudah teringat bakso yang di rumah, macam-macam. Tetapi dari sisi gembala, dia menyediakan. Tuhan menyediakan rumput yang hijau bagi domba-dombanya, supaya domba-domba merasa puas, meskipun engkau sedang menghadapi permasalahan, setiap kali engkau memamah biak seperti memakan kembali firman Allah yang pernah disampaikan, engkau merasa puas. Domba-domba yang tidak tergembala akan makan makanan-makanan cepat saji, akan makan makanan-makanan yang beracun, dan itu tidak menyehatkan domba-domba. Daud mengatakan, ia menyediakan bagiku. Dan ayat berikutnya disebutkan, ia membimbing aku ke air yang tenang. Dia memimpin aku ke air yang tenang. Ini berbicara tentang kepemimpinan dari Gembala Agung, kepemimpinan dari Tuhan atas hidupnya. Yang namanya memimpin, Andy berdiri, harus berdiri. Andy duduk, harus duduk. Itu namanya arahan. Karena ternyata domba ini adalah seekor hewan, sejenis hewan yang memang dia tidak bisa mandiri. Tidak bisa mandiri. Dia perlu dibimbing, di-leading, perlu dituntun ke jalan yang benar. Karena memang domba ini harus diarahkan. Itu sebabnya di Timur Tengah itu gembala-gembala tongkatnya selalu ada di ujungnya itu bengkok begini. Itu bukan untuk jolok jambu. Enggak. Atau ngambil mangga tetangga. Enggak. Itu yang begini itu dipakai untuk mencantolkan itu ke lehernya domba itu loh. Sini. Yang begini itu loh, itu dipakai untuk diarahkan. Jangan ke situ, sini loh. Ojo tukaran, iki loh. Itu gunanya. Itu bukan dipakai untuk tarik tambang. Itu dipakai untuk memimpin, untuk mengarahkan, harus mau diarahkan. Karena apa? Dibimbing ke air yang tenang, karena domba itu terlalu dekat hidungnya dengan mulutnya. Beda dengan kita aja sudah jauh ya jaraknya hidung dengan mulut. Itu pun kalau kita minum sambil naik bus kan, kadang-kadang airnya masuk ke hidung. Nah domba itu karena terlalu dekat hidungnya dengan mulutnya, kalau tidak dibimbing ke air yang tenang, dia bisa mati. Dia bisa mati kalau dia minum ke air yang bergelora, air yang bergelombang. Ada riak-riak, itu bisa waktu dia minum, keselak. Dombanya bisa mati. Gembala yang paling tahu, sini loh. Dibimbing, ini loh air yang tenang. Ini loh yang menyegarkan jiwamu, disebutkan ia menyegarkan jiwaku. Minuman yang di sini memang bukan air secara fisik saja, tetapi berbicara tentang firman Allah yang menenangkan jiwamu. Firman Allah yang menenangkan gelora-gelora, gelombang-gelombang pergumulan hidupmu. Ya saudara, engkau harus datang kepada Tuhan. Wisata, jalan-jalan kemana-mana, itu hanya refresh secara psikologi. Tetapi ketika engkau datang kepada Tuhan, dibimbing oleh Tuhan, dibawa ke air yang tenang. Yang paling tahu air yang tenang untuk dombanya, hanya gembala. Kalau gembala upahan, dia tidak tahu itu. Kalau pendeta tamu, dia tidak terlalu paham itu. Perlu kita sekali-sekali ada pendeta tamu untuk menyegarkan. Tetapi seorang gembala ditunjuk oleh Tuhan, dia paling tahu. Karena apa? Kalau nggak dibimbing, bisa juga air tenang. Tetapi ada Bu Ayah, Pak Ayah. Ya kan? Bu Ayah, Pak Ayah, Om Ayah. Di air yang tenang-tenang, tapi menghanyutkan dan berbahaya. Saya udah perhatikan air yang tenang jangan dianggap, karena saya suka nonton Animal Planet. Ya, Animal Planet di channel-channel TV atau YouTube. Itu paling sering.
Binatang-binatang yang ada di padang gurun itu dia cari minum. Rusa-rusa cari minum yang air yang tenang, dia tidak tahu. Ada buaya. Pak Ayah itu bisa menerkam. Gembala paling tahu, dilihat. Oh, ini bersih, dicek tidak beracun. Oh, ini bagus. Dituntun dombanya. Sini minum. Sampai domba-dombanya puas. Kepuasan tidak berbicara tentang khotbahnya 2 jam atau berapa jam, tidak. Tetapi seberapa banyak nutrisi firman Allah yang sedang digali dan disampaikan oleh si gembala, oleh si hamba Tuhan. Jadi bukan durasi. Bukan durasi yang membuat jemaat itu puas, bukan. Tetapi nutrisi rumput yang hijau. Kalau saya khotbah di sini mungkin sekali khotbah 2 jam bisa apa saudara ya? Ya mungkin sudah nggak duduk di kursi lagi, semua sudah tiarap ya. Ya kan? Tapi seringkali saya khotbah 40 menit, setengah jam pun saya sudah melihat dari depan sini. Ada gelombang-gelombang yang menyulitkan saya untuk melanjutkannya. Itu sebabnya para pendeta harus meracik. Harus didoakan supaya apa? Walaupun singkat dia menyampaikannya, tetapi dia menyampaikan nutrisi dari firman Tuhan untuk sidang jemaat. Amin saudara? Boleh curhat sedikit ya. Saudara enak jadi jemaat itu. Bukan saya sedang ngomong Bapak ini mengeluh terus jadi pendeta. Enggak. Bukan. Ini hidupku. Ketika saya ngomong ini supaya kalian menyadari saja dan doakan. Kalian enak. Dengar khotbah saya lah ya sebagai pendeta di sini setengah jam 45 menit. Kadang kalau ada yang sangat penting saya bikin 1 jam. Itu semua saudara itu sudah tinggal telan loh. Sudah tinggal makan aja, jiwamu sudah tenang, sudah tinggal makan dengan bahasa yang saya coba walaupun kurang, saya coba sederhana. Tetapi saudara tahu ketika saya ada di dapur persiapan firman. Kan seperti koki yang ngasih makan domba-domba ini ya. Sekarang ngasih makan, saudara tinggal. Saudara tidak tahu berapa banyak garamnya saya bikin. Saudara tidak tahu berapa potong bawang merahnya. Saudara tidak tahu berapa lama saya menggongsengnya. Saudara tidak tahu berapa lama saya mempersiapkannya. Itu bisa 6-8 jam saudara. Untuk meracik satu khotbah. Lalu kemudian tidak cukup. Saya pengen waktu saya khotbah jemaat pun sudah pernah lihat garis besar khotbah saya. Saya minta tolong kepada ibu penatua kita kirim. Kasih tahu ke jemaat setiap hari Sabtu. Hari Jumat saya udah selesaikan. Sabtu dia baru kirimkan. Hari Jumat itu saya kirim di status saya supaya hamba-hamba Tuhan yang lain juga lihat. Karena mereka juga pengen diberkati, dilihat. Untuk jemaat hari Sabtu. Sudah ada. Sudah kelihatan satu khotbah. Itu sudah ada apanya? Sudah ada, ya tinggal telan aja. Nutrisi sangat penting. Itu sebabnya saya rindu ketika firman Allah disampaikan. Semuanya sudah siap gitu. Semuanya sudah tenang. Karena apa? Ini yang disampaikan, ini nutrisi-nutrisi, berlian-berlian, mutiara-mutiara kebenaran firman Tuhan yang jangan sampai ada yang tercecer. Setiap kata itu dipilihkan oleh pendeta, setiap kalimat itu dipilihkan oleh Tuhan untuk disampaikan kepada umat. Jangan ada yang terlewat, jangan ada yang terganggu. Itu saudara. Daud mengatakan, dia adalah gembalaku, menyediakan makanan dan minuman. Dia membimbing, dia memimpin aku untuk diarahkan, untuk dibimbing, dituntun, jangan sampai berkesalahan. He refresh my soul. Dia merestore, dia menyegarkan jiwaku. Ini bicara tentang ketenangan dan kedamaian. Ya.
Ketika kita mengumpulkan banyak uang, mengumpulkan banyak harta, ternyata kesimpulan yang saya perhatikan dari semua upaya kita itu hanyalah apa? Membuat kita makin cemas. Kemarin ada yang 20 miliar uangnya hilang, saudara. 20 miliar lebih uangnya hilang. Disimpan di mana? Di bank loh. Bukan di Bank Stephen. Kalau Bank Stephen mungkin bisa bikin lari uangnya. Ini di bank. Marah-marah dia. Bisa hilang uang 20 miliar loh. Disimpan di bank. Makin banyak uang, makin gelisah hatinya. 1 Petrus pasal 2 kita baca dulu. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-25. Inilah yang dirindukan oleh Tuhan untuk domba-dombanya merasa tenang, merasa jiwanya segar oleh karena Tuhan yang menggembalakan hidupnya. 1 Petrus 2 ayat 25. Mari kita baca bersama-sama jemaat ya. 1 Petrus 2 ayat 25. 1, 2, ya. Ya. Dahulu kamu sesat seperti domba. Selalu dibuat analoginya, perumpamaannya tentang gembala dan domba. Sekarang kamu telah kembali kepada gembala, pemelihara jiwamu. Apa saudara? Pemelihara jiwamu. Karena ternyata jiwa manusia itu seperti gelombang yang tidak pernah diam. Jiwanya manusia itu selalu gelisah. Saya baru-baru ini mengucap syukur kepada Tuhan. Saya bicara juga kepada istri saya. Ketika nanti tanggal 8 saya selesai jadi direktur. Direktur Salem, kita sudah pilihkan direktur yang baru di Salem. Setelah BPP juga sudah, Mubes kita sudah selesai, saya juga sudah selesai ngurusi kantor sinode kita. Saya sudah selesai ngurusi kantor sinode, di Salem juga akan selesai. Saya bilang sama istri saya, aku akan lebih banyak ada waktu untuk memuji-muji Tuhan. Karena apa, saudara? Waktu saya jadi pimpinan di kantor sinode kita, mempersiapkan Mubes, menghadapi 800 kepala, menghadapi 800 orang-orang yang berbeda-beda. Itu benar-benar jiwa saya setiap pagi sampai tengah malam itu terus bergerak. Barusan berangkat tadi jalan ke sini, saya ngomong juga sama Elfri karena di mobil saya, Pendeta Muda Gunadi kurang sehat, ikut mobil saya kasih tahu. Selama saya ngurusi itu bersama kawan-kawan, saya katakan, bahkan tidur pun saya sedang bekerja. Benar, tubuh saya itu tidur, tapi otak saya jalan terus. Ini, ya, nanti surat keputusannya gini, ya di print di sana. Ya ini si bandel ini bikin begini, si bandel. Benar-benar susah sekali. Itulah jiwa manusia. Ternyata jiwa manusia itu tidak seperti yang kita bayangkan. Kita lihat orangnya tenang, tapi di dalam jiwanya itu bergerak. Bergerak, bergejolak. Dan ini seringkali membuat hati kita menjadi gelisah. Yang seringkali membuat jiwa kita, sidang jemaat anak-anak Tuhan bergelora itu hanya di seputar ini. Kalau bukan keuangan, maka di seputar kesehatan. Kalau bukan di kesehatan, seputar keluarga. Kalau tidak seputar keluarga, seputar hubungan kita dengan sesama. 4 itu saja. Itu saja nanti. Ya, sesama itu yang saya maksud sudah termasuk yang menikah, tetangga, mertuanya. Ada juga punya mertua, susahnya bukan main hidupnya kan. Bergelora jiwanya. Bergelora, diracuni oleh apa? Pikiran-pikiran, hati yang susah. Kekhawatiran, itulah jiwa kita seperti gelombang. Saya tidak bacakan ayatnya. Bergelora. Lalu Petrus mengatakan, puji Tuhan. Dahulu kamu sesat seperti domba, terombang-ambing. Kalau ada kurang uang sedikit aja, langsung gelisah sekali. Saya tahu, langsung gelisah. Ada persoalan sedikit, langsung gelisah. Istri saya pasti sudah lihat, kalau saya sudah maju ke depan, mundur ke belakang, iyalah mundur ke belakang, maju ke depan. Maksud saya ke halaman, ruang tengah, balik lagi ke dapurnya dia sudah tahu. Sambil pegang handphone.
Saya ambil penghemat, dia sudah tahu ini ada masalah. Ini ada masalah. Dan saya pasti sudah, badannya sudah tidur, tapi pikirannya terus jalan. Lalu Petrus bilang, sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Amin saudara. Pemelihara jiwamu. Saya katakan kepada istri saya, ya inilah waktu yang saya sebutkan, inilah waktunya. Dulu kan saya selalu bilang sama mereka, akan ada waktunya saya berhenti, akan ada waktunya saya ada titiknya, akan ada. Saya memuji-muji Tuhan karena dalam pemikiran saya akan bisa lebih banyak untuk memikirkan jiwa-jiwa untuk mengembangkan pelayanan kita di tempat ini. Saya bilang sama istri saya pengen ada di panti di hall itu. Paling enggak 1 minggu 1 hari saya pengen selalu ada di sana. Barangkali nanti Oma Siti mau ngomong-ngomong sama saya. Iya kan? Barangkali dia mau duet sama saya. Saya mau ikut Yesus. Wah, itu lebih indah dari semua. Lebih indah dari semua. Ya, mendengarkan, melihat jemaat itu lebih indah daripada hati yang begitu gelisah. Saya tidak sedang mengeluh, tapi sedang memuji Tuhan karena semuanya sudah lewat, semua sudah selesai, dan kamu kembali kepada gembala pemelihara jiwa. Jadikan Tuhan sebagai gembalamu, amin. Bukan pembantu, bukan orang yang hanya dimintai tolong, bukan juga security, bukan yang lain. Dia gembala yang menyediakan dan membimbing. Yang kedua adalah pastikan posisi dirimu adalah sebagai domba. Amin saudara. Sebagai domba. Ingat baik-baik, saya ini dombanya Tuhan. Titik. Kalau Daud memposisikan dirinya, aku raja, aku ini pahlawan, aku ini laki-laki, aku ini kuat, aku ini orang hebat. Nggak jadi saudara, nggak jadi. Saya masih ingat sekali ketika saya berumur 10 tahun. Saya dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan itu umur 10 tahun. Walaupun saya mondar-mandir kemana-mana, baru dipanggil tuh, baru ke Batam, baru sekolah Alkitab. Tapi saya itu dipanggil Tuhan umur 10 tahun. Karena saya ingat benar, ketika seorang hamba Tuhan evangelis, penginjil bernama Pak Sabam, setiap saya pulang kampung selalu saya tanya orang itu, entah di mana. Sabam namanya. Ketika dia berkhotbah, menjelaskan tentang apa? Tentang status orang percaya. Dalam keadaan apapun, orang percaya akan tetap orang percaya. Lalu dia bikin satu gambaran. Seorang petani menemukan telur burung Raja Wali. Lalu dia ambil telur burung Raja Wali ini, dia bawa ke rumahnya, ditetaskan oleh ayam. Ditetaskan oleh induk ayamnya, menetas burung Raja Wali ini. Menetas. Dia lihat induk ayamnya makan gini, makan apa? Jagung, dia ikut. Tapi lama-lama dia lihat, loh, kok bulu saya lain sama tante ini. Tapi dia bilang dalam dirinya, kamu ayam. Oh ayam. Dia lihat cakarnya, loh kok cakarku beda sama mama. Mamanya bilang aja, apa? Kamu ayam. Bertumbuh terus. Dia lihat, loh saya kok lebih besar. Kamu ayam. Loh kok sayap saya kok besar. Kamu ayam. Sampai pada akhirnya dia menyadari, aku bukan ayam. Aku adalah Raja Wali. Kemudian dia keluar dari kandangnya, dia melihat Raja Wali yang terbang di awan, persis seperti dirinya. Baru dia menyadari, selama ini saya kok dibilang ayam. Saya menghidupi diri sebagai ayam. Padahal saya punya potensi, padahal saya punya kekuatan, padahal saya punya semuanya mengatasi segala persoalan. Aku Raja Wali. Hingga pada suatu saat dia sadar dia Raja Wali, dia mengepakkan sayapnya lalu dia mengatasi langit biru. Saudara perhatikan, statusmu harus jelas. Domba, jangan pernah memposisikan diri jadi kambing.
Ya kenapa harus domba sih Pak? Minimal kambing lah, ada tanduknya. Aku nggak minta jadi serigala kok. Nggak minta jadi buaya juga, walaupun perilakunya buaya. Tapi jangan domba dong. Saudara perhatikan baik-baik. Daud seorang raja, Daud seorang yang hebat. Tetap dia mengatakan, aku adalah domba. Posisikan dirinya sebagai domba. Karena apa? Kalau dia tidak posisikan diri sebagai domba, berarti dia tidak akan pernah percaya Tuhan itu sebagai gembala. Hanya dua itu. Kalau Tuhan gembala, kita adalah domba-dombanya. Percaya kepada Tuhan. Anak-anak muda perhatikan, mungkin kalimat ini sulit dipahami. Aku punya kekuatan kok, aku bisa cari nafkah kok. Saudara lihat Jackie Chan, cekak. Di umur saya dulu, tak. Sekarang mau apa? Gini deh sekarang. Siapa lagi? Temannya Jackie Chan. Jet Li, sudah lihat Jet Li sekarang? Siapa lagi? Muhammad Ali, petinju. Sudah Parkinson. Artinya apa? Memang kita lemah, sadari itu saudara. Karena apa? Justru di dalam kelemahanlah posisikan diri sebagai domba. Engkau menjadi kuat. Ayo baca ayat ini saudara. Menutup pemberitaan firman yang mau saya sampaikan. Kita baca 2 Korintus pasal 12. Ayat yang ke-9. Kita laki-laki, apalagi seorang wanita. Perhatikan ibu-ibu. Jangan pernah mengatakan aku mau tunjukkan ke suamiku. Aku ini wanita yang hebat. Sudahlah. Sudah jangan. Makin engkau merasa hebat, kelemahanmu makin terlihat. Ayo 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9, 1, 2, ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Belum dapat, bisa dibaca di layar. 1, 2, ya. Tuhan kepadaku. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah apa? Kuasaku sebagai gembala menjadi sempurna. Terus, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ini penting. Teori dunia mengatakan, di kampung saya selalu mengatakan kepada istri-istri dinasihati, kamu jangan kelihatan lemah sama suamimu ya. Sekali-sekali lawan suamimu itu ya, supaya kamu jangan makin nanti kasih hati nanti minta rempel loh. Jadi sekali-sekali tendang suamimu ya. Tunjukkan kungfu yang kuajarkan itu. Kata. Nah, itu jurus di sana, di luar sana. Lihat. Justru dalam kelemahanlah. Maksudnya ini bukan dosa. Kuasaku menjadi sempurna. Karena Rasul Paulus yang kuat itu selalu minta-minta. Sudah 3 kali aku mau minta supaya duri dalam daging ini dicabut. Tuhan bilang apa? Paulus, cukup. Justru kalau kamu merasa lemah, kamu akan menjadi kuat. Amin saudara. Kalau kita merasa aku butuh gembala, aku butuh engkau Tuhan, maka kuasa Kristus akan turun menaungi aku. Jadi kekuatan domba bukan pada dirinya. Kekuatan dombanya ada pada gembalanya. Saya ulangi sekali lagi. Semakin engkau merasa kuat, nunjukin engkau kuat, nunjukin engkau masih kelihatan tegar, kelihatannya masih sangat-sangat hebat, tetangga memuji, orang memuji. Saya tahu, Tuhan tahu, di dalam sana remuk redamkan di dalam hati. Posisikan diri kita sebagai domba supaya Tuhan lebih leluasa, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Anak-anak muda yang fisiknya masih kuat juga pakai teori ini. Aku perlu engkau Tuhan, aku butuh engkau Tuhan. Meski aku masih muda, aku perlu engkau Tuhan. Apalagi kita yang sudah umur, yang sudah tua. Kelemahan di mana-mana, kekurangan di mana-mana.
Posisikan diri. Jangan ada sombong rohani. Seringkali orang Kristen itu enggak maling, enggak jahat, tapi sombong rohani. Kalau sudah diajak ngomong, lebih hebat bahkan kalimat-kalimat mereka dari pendeta. Wah, kita apa pendeta harus begini. Dalam hati sampai gini, wih, rohani kalinya orang ini. Aku kurang rohani aku nih. Pada kenyataannya kita dengar berita begini dan begini. Iya, hanya sombong rohani. Hanya omongan, hanya gaya-gayaan. Udah, itu aja bahasanya. Engkau perlu Tuhan. Daud mengatakan, tak akan kekurangan, Ia membimbing aku, Ia menuntun aku. Bahkan sampai nanti ayat 6. Ayat 6 yang terakhir, tolong dibacakan ayat yang ke-6, Saudara Hendy. Mazmur 23 ayat yang ke-6. Maksud saya Saudara Nelson, supaya Saudara Hendy siapkan diri untuk main keyboard. Pasal 23 Mazmur tadi, ayat yang ke-6. 1, 2, ya. Ya. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dia pengen berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Ini sebuah gambaran, bukan berarti Daud sudah tidak kerja lagi, sudah tidak ngurus yang lain lagi. Dia terus di gereja, dia terus di rumah, bukan. Tapi yang dia ingin katakan adalah, aku ini dombamu Tuhan, aku nyaman, aku tenang di rumah Tuhan. Itu sebabnya muncullah Mazmur dari seorang Asaf temannya Daud mengatakan, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Amin saudara. Ya. Girangkan, gairahkan, rindukan untuk selalu berada di rumah Tuhan. Mendengarkan firman Allah. Lebih baik 1 hari datang ke gereja, dengarkan firman Tuhan. Daripada 1000 tahun, 1000 hari engkau di luar sana makan enak, ketawa ketiwi dengan teman-temanmu. Kamu pulang ke rumah, sudahlah hatimu gelisah lagi. Kita datang kepada Tuhan. Dia gembala kita, dia pemelihara jiwa kita. Lagu yang terakhir tadi, kita nyanyikan bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur. Kami berterima kasih Tuhan. Inilah kami letih, kami gelisah, kami khawatir Tuhan. Oh Tuhan, kami lemah, kami terpuruk, kami perlu Engkau. Engkau pegang hidup kami dalam tangan-Mu. Engkau harapan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih karya nyata dalamku. Katakan jemaat, hidupku dalam tangan-Mu, darah-Mu salib-Mu tebus hidupku, nama-Mu berkuasa. Gembala agung mempelai pria berkuasa, sanggup bangkitkan iman kami. Engkaulah harapanku. Di dalam-Mu Harapan kami. hanya Kau Yesusku buatku. Ku percaya. Percaya. Katakan domba aman di dalam Tuhan. Oh haleluya.
katakan jemaat, kasih-Mu Tuhan, karya-Mu Tuhan, nyata dalam hidupku. Pegang kami, jangan lepaskan Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kasih-Mu, karya nyata dalam. Ibu-ibu janda, oma-oma, katakan, Kau pegang hidupku Tuhan. Pegang hidupku Tuhan yang sudah umur lanjut ini. Engkau kekuatanku Tuhan. Dalam tangan. Haleluya, darah-Mu. Anak-anak muda, mari datanglah. Salibmu tebus hidupku, Namamu Yesus. namamu Engkau gembalaku, berkuasa, sanggup. mari berdiri bersama-sama, katakan kepada Dia, Tuhan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. ku percaya. Percaya ku aman dalam Harapanku Engkau Yesus Tuhan. harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Engkau gembala yang Ku baik. percaya ku aman dalam. Tak pernah gagal Engkau Tuhan. Tak pernah gagal Haleluya. rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Harapanku Pengharapanku takkan hilang. masa depan ada di dalam-Mu. Masa depanku Kau sediakan. Amin. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalurku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Angkat tanganmu jemaat. Harapanku Tuhan, di dalam-Mu, Tuhan, Tuhan, Engkau gembala. hanya Kau Yesus. Kepada Engkau kami berharap. kuat. Kepada Engkau hamba membawa jemaat domba-domba-Mu ini. Percaya Tambahkan iman pengharapan kami kepadamu, supaya domba-domba-Mu merasa aman dan nyaman Tuhan. Haleluya. harapanku Haleluya. di dalam-Mu, Mari domba-domba datanglah kepada gembala-Mu, hanya Kau Tuhan Yesus Kristus. kuatku. Memelihara jiwamu yang sedang gelisah, Percaya bergelora oleh karena dunia ini. ku aman Kami datang, Engkau Yesus, kepadamu kami datang Tuhan. Kepadamu Yesus, Gembala Agung. Haleluya. Mari jemaat, bawalah hidupmu kepada Tuhan. Engkau kuat karena Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan,
adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Haleluya. Dengarlah. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut sebab Engkau beserta. Ku tak takut dalam bahaya, sebab Engkau besertaku. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan. Kita sudah dikuatkan oleh firman Tuhan, amin. Amin ya, kita akan memberikan persembahan, mengembalikan milik Tuhan untuk kemuliaannya. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Dan tolong kami untuk tetap mengimani dan percaya Engkau dalam setiap perkataan firman-Mu. Tuhan, juga jika hari ini Kau berikan kami kesempatan untuk mengembalikan milik Tuhan melalui persembahan ini, Tuhan, sucikan dan kuduskan setiap hati kami. Kau tahu menjadi keperluan dan kebutuhan kami. Berkatilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami akan mengumpulkan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Lagu nomor 2. Kau Bapa yang setia. Kau Bapa yang setia. Dia Bapa kita yang setia, yang selalu ada di setiap detik hidup kita. Dan karyanya sempurna dalam hidup kita. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agung dan engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Pengumuman untuk kita, hari Selasa ada ibadah doa di tempat ini jam 6. Nanti akan kami umumkan lagi di grup. Kemudian hari Minggu ada ibadah di tempat ini juga jam 8 dan akan dilanjutkan sekolah Minggu. Dan mohon perbantuan doa. Hari ini penatua kita tidak ada karena kondisi sakit ya. Jadi dia di rumah, beribadah di rumah. Nah, dan nanti kita juga akan berdoa. Mohon bantuan doanya untuk saya dan Bapak Gembala dan keluarga akan berangkat habis ibadah ini ke Banyuwangi untuk pernikahan saudara Moses ya. Karena yang melayani khotbah dan prosesi pernikahannya adalah Bapak Gembala. Di tengah-tengah kondisi Covid yang sudah kita dengar di berita, tetap kami himbau sebagai gembala sidang untuk tetap hati-hati, jangan longgar, apalagi kita sudah divaksin juga, tidak menutup kemungkinan kita masih terinfeksi ya. Tetap hati-hati, lingkungan. Kalau masih bisa menghindari keramaian, hindari keramaian. Kalau terpaksa, kita harus sedia selalu dengan maskernya, nggak usah dilepas, sanitizer-nya dibawa kemana-mana ya. Sudah jadi lifestyle kita. Jadi
sudah banyak korban, bahkan kita mendengar beberapa mereka itu terinfeksi gara-gara cerobohannya rata-rata ya. Kalau ditanya lagi ceroboh, itu karena ini ya, itu yang terjadi. Dan saya juga informasikan, kemarin saya sudah share beberapa ya, itu kalau saya dapat info ada vaksin-vaksin di mana saya akan info. Sebenarnya puskesmas keliling kita ini dan Sidoarjo ini kan, Rumah Sakit Sidoarjo mengadakan puskesmas keliling kemana-mana untuk vaksin. Tapi ada beberapa warga yang takut, yang tidak. Tapi untuk kita yang tidak berhenti hanya di KTP Surabaya saja, Sidoarjo saja. Siapa saja yang mendaftar, pokoknya kuota itu penuh, siapa saja bisa kok. Jadi sekarang ini yang 18 tahun, kemarin saya sudah share juga ke Henry, mungkin Ibu yang KTP Surabaya segera, KTP mana juga boleh ya, cari sendiri informasinya bisa. Kalau memang kita susah, segera divaksin. Dengan vaksin kan meminimalis, kalaupun terinfeksi contohnya kita tidak separah yang tidak divaksin, itu maksudnya ya. Jadi kita doakan, tetap kita doakan bangsa negara kita ini, pemimpin negara kita mengatasi pandemi ini, karena kita tidak tahu kapan berakhir ya. Untuk anak-anak kita mengucap syukur, beberapa anak kita yang sudah menerima rapot dan sudah mendapatkan sekolah-sekolah yang baru. Rasanya nggak ada laporan dari anak ini saya yang tinggal kelas, nggak ada ya. Naik semua ya, puji Tuhan ya. Jadi bahkan juga mendapatkan ranking-ranking yang cukup memuaskan bagi kita. Ada juga yang menjadi duta agama gitu ya. Jadi di luar ekspektasi, pokoknya banyaklah hal yang menghiburkan kita di tengah-tengah pandemik ini. Kita berdoa tetap anak-anak kita untuk bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih baik lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita akan berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Kita akan satu pujian. Kurasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Terpujilah Tuhan yang telah menyertai ibadah kami. Berdoa untuk perjalanan kami sebentar siang ini ke Banyuwangi Tuhan. Untuk memberkati pemberkatan nikah dari hamba Tuhan, Moses maupun Fani di Banyuwangi. Mohon lindungi tiba dan kembali dengan selamat. Dan kami doakan untuk anak-anak kami yang mempersiapkan diri, masih berlibur dan mempersiapkan diri untuk sekolah. Tuhan beri hikmat, cukupkanlah Tuhan segala keperluan mereka. Kami sudah dipuaskan oleh firman-Mu, biarlah jemaat semakin dikuatkan, mereka semakin tangguh keluar dari gereja ini menghadapi segala pergumulan hidup mereka, mereka menang oleh karena Tuhan. Terima kasih Bapak, maka jemaat tidak ragu, angkatlah tanganmu, buka hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera, kasih karunia dari Allah kita, penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, Allah Tritunggal, Dialah yang memberkati engkau sekalian, yang menyertai, menuntun, membimbing, mencukupkan segala keperluan dan kebutuhanmu. Pulanglah bersama dengan Tuhan pada hari ini lagi, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani
tercurah bagi kita sekalian. Dalam nama Yesus, haleluya. Kita responi, Bapa terima kasih. Bapa